Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan sain ke Mas Heri. Mas Heri, yang seperti kita ketahui ya bahwa dari para terperiksa ini mengatakan bahwa ini perintah kok dari Dinas Narkoba. Artinya terorganisir secara sadar melakukan tindakan seperti ini. Nah, ini bisa menjadi langkah tepat sekali dong ya kalau untuk dibawa dipidana. Karena sudah ada bukti-buktinya begitu. Ya, bukan hanya pidana saja Mbak, bahwa ini momentum tepat untuk reformasi total Polri ya. Kemudian berkaitan dengan hal tadi, ya kita bisa anggap ini kejahatan yang kita sebut sebagai well organized. Tadi kan sudah ada perintah, harus dilakukan demikian, nanti uangnya untuk siapa. Bahkan kita harus memikirkan uang yang mereka ambil dari hasil kejahatan ini terhadap korban, apalagi ini sudah mencoreng nama negara kita di mata internasional ya, di mata rakyat Malaysia tentunya itu harus segera diproses dengan tindakan yang tegas ya. Jangan-jangan ini bukan juga perbuatan yang pertama kali dilakukan. Ini juga harus jadi penelusuran lebih jauh untuk bisa memperberat dengan menggunakan kualifikasi pasal 52 KUHP. Sehingga pemberatan ditambah sepertiga dari pidana yang nanti dia peroleh misalnya. Ini untuk membuktikan kesungguhan kita. Dan kalau kita katakan ini oknum, sama ini kan kita menggunakan kata oknum Mbak Safira, itu jangan-jangan karena kita merasa lemah, tak berdaya untuk menemukan orangnya atau memang kalah terhadap oknum tersebut. Sekarang oknumnya sudah ada, nah bagaimana proses ke depan? Sehingga etik ini saya rasa tidak akan cukup. Orang akan mendorong mungkin ke arah pasal pemerasan misalnya di KUHP 368. Kemudian juga kalaulah saya nggak tahu ya, apakah instansi Polri nanti akan melakukan hal ini, karena pasti permintaan masyarakat kan semua sidang etik dan juga proses pidana nanti bisa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Bahkan mungkin saja ditarik tidak hanya dilakukan lewat mekanisme KUHP, tapi undang-undang tindak pidana korupsi misalnya. Ada ketentuan pasal 11, pasal 12E yang berkaitan dengan suap dan pemerasan. Nah kalau itu masuk, mungkin orang akan beranggapan tidak ada cawe-cawe lagi nih antara instansi Polri dengan oknum yang notabene adalah berasal dari instansinya. Saya rasa rantai kejahatan semacam ini memang harus segera diputus. Karena saya yakin dan percaya banyak anggota Polri yang baik, tapi tertutupi, tercoreng dengan hal-hal yang semacam ini. Gitu ya. Ada anggota Polantas yang menjaga dengan baik tiba-tiba kecelakaan, Mbak. Ya, meninggal dunia dalam menjalankan tanggung jawabnya yang mulia. Itu harusnya patut kita apresiasi. Orang-orang semacam ini sudah merusak citra Polri. Saya rasa Pak Kapolri harus tepat menerima pesan dari masyarakat bahwa tidak perlu lagi hal ini ditutup-tutupi dengan cara apapun, dengan jalan apapun. Dari catatan Mas Heri sendiri, ada tidak yang hanya berhenti di etik saja, padahal seharusnya memang sudah dibawa ke pidana? Karena tadi yang Mas Heri sempat katakan jangan sampai ada cawe-cawe nih gitu. Penelusuran tentang etik ini kan bicara tentang Perpol ya, Perpol yang bicara dalam konteks peraturan polisi, Polri, yaitu nomor 7 tahun 2022. Nah untuk kalau dia diberikan sanksi administratif PTDH misalnya, pemberhentian tidak dengan hormat, itu berarti administratifnya yang dilanggar itu sudah sangat berat Mbak. Bahkan ada kualifikasi itu. Nanti juga ada katakanlah kalau dia ternyata tidak cukup merasa tidak adil bagi dia dan dia challenge ke atasnya, dia bisa banding. Nanti majelis banding, ya nanti Pak Arianto tadi bisa menjelaskan lebih lanjut, bisa menerima atau tidak dalam rangka waktu tertentu, kalau nggak salah 21 hari. Jadi pengaturannya di pasal 71 sampai 77. Ya di situ kan clean and clear. Jadi dia punya ruang untuk menjelaskan, tapi di sisi yang lain bahwa etik dan pidana itu memang biasa dipisahkan. Ya, kalau dia memang hanya etik ya sebatas etik. Tapi kalau semacam ini saya rasa tidak akan berhenti hanya di etik. Kita jadi akan bicara case by case ya. Di kasus Sambo misalnya, itu etiknya berjalan, PTDH dan juga pidana. Nah ini kan proses yang kita pertegas ya. Sehingga kasus ini bisa berkaca pada apa yang dilakukan oleh Pak Sambo waktu itu. Gitu kan, Sambo dan kawan-kawan pada waktu itu. Nah kasus Sambo pun kemudian ada yang dapat promosi lagi kan, dapat jabatan baru dan lain sebagainya. Inilah kritik yang harus kita ingatkan bahwa menjaga konsistensi dan juga perbaikan di tubuh setiap institusi. Kemarin di kasus Harvey Muiz yang dapat banyak serangan itu kan tanda petik Mahkamah Agung dan Jaksaan. Nah kali ini Polri yang diuji kembali dengan tingkah pola dari beberapa oknum sekali lagi ya yang melakukan tindakan tidak terpuji. Dan saya rasa yang kali ini sangat offside ya, karena sudah sekali lagi mencoreng
citra kita di masyarakat internasional, khususnya di negara tetangga kita tadi. Ya. Kalau dari Pak Arief, apa saja sebenarnya dari sidang etik yang sudah berlangsung, temuan-temuannya yang mungkin sedikit masif juga mengagetkan? Oke, terima kasih. Kami selaku Kompolnas, Mbak, itu tidak bosan-bosannya untuk bisa selalu mendorong. Dari sejak kejadian itu kan diawali 13, 14, 15, dan 16 kan. 18 begitu sudah mulai bergulir di media sosial, kami ada tim yang monitoring, kami sudah menanyakan. Nah, kemudian kami sampaikan langsung kepada Pak Kapolda, ke Irwasda, Pak Kapolri, kepada Irwasum. Nah, alhamdulillah sekarang ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti itu artinya mereka bekerja keras. Bekerja keras itu terus dibentuklah komisi sidang, dan tapi setelah saya ikutin langsung memang satu orang itu untuk bisa sampai dimulai dari pemeriksaan awal sampai nanti dia divonis itu memerlukan energi yang cukup berat dari majelis, ketua, wakil ketua, anggota, kemudian penasehat ada 2, kemudian pembela, saksi yang menjadi tersangka di tempat lain dijadikan saksi di sini, ya agak kan. Jadi itulah yang cukup lama dan cukup objektif karena mereka memberikan kesempatan kepada kami selaku pengawas fungsional dan eksternal itu bisa mengikuti. Otomatis kami bagi-bagi tugas. Jadi ada yang monitor di sidangnya Pak Direktur, ada monitor di sidangnya Pak Kanit di lantai 2 dan seterusnya sampai hari ini, sampai besok. Jadi memang kemudian begini Mbak, di Kompolnas sendiri kan ada mekanisme untuk bisa menerima saran keluhan masyarakat. Ya. Ini berdasarkan peraturan Menko Polhukam, sekarang Menko Polhukam nomor 2 tahun 2003. Saran keluhan masyarakat. Masyarakat berhak melapor. Begitu mereka menemukan sesuatu hal yang janggal yang terjadi di lingkungan Polri, mereka melapor kepada Propam mungkin kurang puas, melapor kepada Irwasum kurang puas, mereka melapornya ke kami. Nah, otomatis kami bekerja dengan semaksimal mungkin untuk bisa mengetahui apa. Khusus DWP ini, kita juga lihat. Akhirnya Mbak juga lihat kemarin pada waktu Pak Kadif Propam paparan langsung, 45 korban yang tadi ada datanya, warga negara asing, kemudian sementara uang yang didapatkan, yang dirugikan itu 2,5 miliar, seperti apa? Nah, sekarang bergulir. Jadi janjinya Pak Kadif Propam minggu lalu, beliau mengatakan minggu depan, ternyata kita laksanakan sekarang. Iya, Pak Arief, artinya begini, ini bisa dong dibawa ke pidana? Nah, begini, mengingat jumlah yang akan diperiksa ini sudah cukup banyak, jadi kita lihat dari tanggal 31 sampai sekarang pun baru 3, ya kan? Jadi kita sementara fokus ini dulu. Kalau nanti ini bisa, kalau nanti kita arahkan yang tadi dibilang Mas Heri, ini nanti akan kurang fokus, jadi kita fokus ini dulu. Fokus kepada pelanggaran etik. Memang tidak menutup kemungkinan yang disampaikan beliau tadi, karena tindakan-tindakan kita lihat kan, seperti tes urin, habis tes urin dibawa ke TAT itu tim asesmen terpadu, dibawa ke BNNK misalkan, kemudian dimintain uang itu. Dimintain uang kan nggak sedikit. Iya, ini dalam jumlah yang fantastis kan. Ya, tadi beliau mengatakan 368. Tidak menutup kemungkinan. Tapi itu nanti ranahnya fokus ke etik dulu, Mbak. Kalau dari Pak Arianto? Pak Kapolri sudah menjanjikan beliau akan tindak tegas anggotanya yang memang berbuat curang dan memalukan, tidak hanya pada etis dan kepada pidana pun akan diterapkan. Saya dengar kemarin pernyataannya begitu. Dan mudah-mudahan, kalau sekarang saya kira ya mereka lagi sibuk memeriksa etik itu, menyita waktu dan sebagainya. Kalau untuk penyidikan pidana itu nanti yang melakukan pasti Barreskrim. Bergabung sama Propam juga penyidiknya. Tetapi itu ranahnya Kabarreskrim, bukan ranahnya Kadif Propam untuk pidana itu. Tinggal tunggu waktunya aja. Tapi kan saya mengharap medsos kontrol terus tuh nanti kalau nggak ditanya gitu supaya itu, saya gini loh, ini kesempatan bagus ya untuk menindak dengan tegas dengan secara prosedural yang sungguh-sungguh. Bahwa kesalahan yang dibikin oleh oknum ini, atau bukan oknum lah, pejabat yang brengsek ini ya.
itu sudah sangat keterlaluan gitu loh. Dan ini nggak bisa ditolerir lagi itu loh. Seperti tadi Pak Heri katakan, ada undang-undang TPPU bisa masuk memang, itu gratifikasi bisa masuk, undang-undang korupsi masuk. Harusnya ini berlapis-lapis masukkan ke situ semua dan diekspos gitu. Supaya orang-orang yang lain pada jerah gitu. Jerah loh. ya. Karena yang melakukan seperti dia itu masih banyak di sana, hanya nggak ketahuan aja. Iya. Itu menarik tuh untuk kita bahas. Mas Bambang juga kalau melihatnya begini kan, ini kan juga dari atasannya begitu ya, yang menyuruh perintah kepada anak buahnya. Artinya secara keseluruhan ini harus dituntaskan, diperiksa lagi yang mungkin dari atasan-atasannya lagi begitu ya, agar diberantas secara habis. Tapi nanti dijawabnya nanti, kami segera kembali usai jeda.